Tanggal 25 Mei, Nani S. Deyang yang kini Ketua BGN yang baru menulis di Facebooknya, menyindir mantan Ketua BEM UGM Tio soal istilah maling berkedok gizi. Nadanya menghakimi, narasi dibangun tanpa bukti, mahasiswa tak bisa membuktikan apapun, tulis Nani. Tapi 9 hari kemudian, 3 Juni Kejaksaan Agung membayar tunai 3 pimpinan BGN digelandang dalam kasus korupsi MBG. Ironi yang sempurna. Ini bukan pertama kali Nani mahir cuci tangan. Publik yang jeli tentu ingat, dalam kasus hoax Ratna Sarumpait, Nani adalah salah satu yang paling awal menyebarkan narasi penganiayaan yang kemudian terbukti bohong. Ketika kebohongan itu terkuak, Nani mulai cuci tangan, seolah tak pernah ikut menebar api. Pola itu kini berulang di BGN. Sementara Nani asyik melempar sindiran ke mahasiswa, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengirim pesan tertulis kepadanya, bernada sindiran yang justru makin mempertebal tanda tanya, apa Nani benar-benar bersih dari praktik korupsi yang kini menjerat koleganya? Dadan, Sony, Ludwig, Nani, mereka semua bagian dari satu kepemimpinan BGN. Nani bukan orang luar yang tiba-tiba dipasang menjadi ketua BGN. Ia insider. Ia terlibat dalam kepemimpinan itu. Ia duduk bersama mereka. Ia ikut memimpin lembaga yang kini menjadi ladang penyidikan Kejagung. Pergantian Dadan ke Nani bukan reformasi, itu daur ulang. Mengangkat orang dari dalam lingkaran yang sama, lalu berharap publik lupa bahwa mereka pernah bersama-sama. Dan soal kompetensi, dari ahli serangga ke tukang kata-kata, disuruh mengelola gizi nasional dengan anggaran ratusan triliun rupiah, yang berubah hanya spesialisasinya. Dari entomologi ke utak-atik kata, polanya sama. Jauh dari urusan gizi anak bangsa. Nani boleh pandai bernarasi, tapi narasi tak bisa menyembunyikan fakta. Ketika kapal bocor, semua yang ada di anjungan ikut bertanggung jawab. Dalam kasus Ratna, Nani cuci tangan dari hoax yang ia ikut sebarkan. Dalam kasus BGN, ia ingin cuci tangan dari kasus korupsi yang terjadi di bawah atap kepemimpinannya sendiri. Kita minta Kejaksaan Agung jangan sampai tebang pilih. 3 kritik kader PDIP soal penunjukan Nanik. Jadi kepala BGN, kasus Ratna Sarumpait disentil. Politikus PDIP mengkritisi. Keputusan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik Sudaryati Deyang menjadi Kepala Badan Gizi Nasional, BGN. Penunjukan Nanik Sudaryati Deyang menjadi kepala BGN tersebut setelah pemimpin lama, yakni Dadan Hindayana dicopot. Dadan Hindayana ditetapkan tersangka oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis, MBGE. Guntur Romli menyoroti unggahan Nanik S. Deyang dalam unggahan di Facebook pada 25 Mei 2026 yang menyindir ex-ketua BEM UGM Tio Ardianto. Tio Ardianto diketahui mengkritik MBG dan menyebut program itu adalah maling berkedok gizi. Nada Nanik menghakimi, narasi dibangun tanpa bukti, mahasiswa tidak membuktikan apapun, begitu tulisnya, kata Guntur. Guntur Romli menilai Nanik S. Deyang pintar cuci tangan. Dia menyentil kasus hoax penganiayaan Ratna Sarumpait. Dia mengungkapkan Nanik adalah satu-satu orang yang paling awal menyebar narasi penganiayaan. Namun, akhirnya terbukti bohong. Setelah kebohongan terkuat, Nanik mulai cuci tangan, seolah tidak ikut menyebar narasi penganiayaan. Pola itu terulang di BGN, ujarnya. Guntur Romli menyampaikan Nanik S. Deyang adalah bagian dari kepemimpinan BGN yang lama, yakni Dadan Hindayana. Dadan Hindayana dan 2 ex-wakil kepala BGN, yaitu Lodewijk Pusung dan Sony Sonjaya, sudah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola MBGE. Guntur Romli mengatakan ketika kapal bocor, semua yang ada di anjungan harus ikut bertanggung jawab. Pergantian Dadan Hindayana bukan reformasi, ini daur ulang. Kami minta Kejagung tidak tebang pilih, ucapnya. Kader PDI Muhammad Guntur Romli menyoroti penunjukan Nanik Sudaryati Deyang menjadi Kepala Badan Gizi Nasional, BGN, menggantikan Dadan Hindayana. Guntur Romli menyinggung unggahan Nanik Sudaryati Deyang melalui akun Facebook yang menyindir mantan Ketua BEM UGM Tio Ardianto
Nadanya menghakimi, narasi dibangun tanpa bukti, mahasiswa tidak membuktikan apapun, begitu tulis Nanik, katanya. Dia mengungkapkan Kejagung pada Rabu, 3 Juni, menetapkan 3 pimpinan BGN menjadi tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG. Ironi yang sempurna, ini bukan pertama kalinya Nanik mahir cuci tangan. Jika publik jeli, tentu ingat kasus Ratna Sarumpait, ujarnya. Guntur Romli menyebut Nanik merupakan salah satu orang yang paling awal menyebar narasi penganiayaan, yang akhirnya terbukti bohong. Ketika kebohongan terkuat, Nanik mulai cuci tangan seolah tidak pernah ikut menyebar narasi penganiayaan. Pola itu berulang di BGN, tuturnya. Dia mengungkapkan Nanik merupakan bagian dari masa kepemimpinan BGN Dadan Hindayana. Nanik bukan orang luar yang tiba-tiba dipasang menjadi kepala BGN. Pergantian Dadan Hindayana, bukan reformasi. Namun, itu daur ulang, ujarnya. Guntur Romli menganalogikan kapal yang bocor, semua yang berada di anjungan ikut bertanggung jawab. Dalam kasus di BGN, dia ingin cuci tangan kasus korupsi yang terjadi. Kita minta Kejagung, jangan sampai tebang pilih, ucapnya.